Cewek ini kerjaannya make upin orang yang udah meninggal dan ini ngeri banget. Jadi cewek ini tuh udah kerja sekitar setahunan. Tiba-tiba ada seorang cewek yang ngagetin dia. Cewek itu minta di make upin sampai mohon-mohon. Dia bilang pengen kelihatan cantik di depan calon suaminya, tapi nggak punya uang. Karena kasihan, akhirnya yang make upinnya setuju. Tapi pas baru mulai di make upin, dia ngeliat di leher cewek itu ada bekas luka memar. Dan karena udah sering make upin mayat, dia jadi tahu nih kalau bekas luka itu bukan luka manusia, tapi luka mayat. Dan cewek jadi-jadian itu akhirnya nyeritain semuanya. Jadi dia tuh ditinggalin sama pacarnya. Karena nggak bisa nerima, dia akhirnya jatuhin diri dari tebing. Tapi cewek ini masih penasaran mau ngejar pacarnya, makanya dia minta di make upin. Setelah selesai, si tukang make upnya pingsan. Bangun-bangun, dia ngeliat mayat itu beneran ada dan udah di make upin. Dia jadi trauma dan akhirnya pindah kerjaan. Udah nggak mau deh kerja kayak gitu lagi. Anak cowok ini mau pergi camping pas ibunya lagi sakit parah. Dia udah mau berangkat nih dan busnya tuh udah nungguin. Tapi tiba-tiba ibunya nggak ngebolehin dia pergi. Dan ibunya bilang pokoknya anaknya ini nggak boleh berangkat. Akhirnya bus itu pergi dan anak ini jadi kesel banget. Dia langsung mau nyamperin ke kamar ibunya, mau marah-marah. Tapi ternyata ibunya yang sakit parah itu dari tadi udah meninggal guys. Jadi yang tadi itu arwah ibunya. Dan besoknya ada berita kalau bus yang harusnya dia naikin itu ternyata kecelakaan. Anak ini jadi selamat karena arwah ibunya ngelindungin dia. Legenda horor dari Jepang nih. Jadi sebelum berangkat sekolah, cewek ini dipesenin sama ibunya. Disuruh beli kue pas pulang buat ulang tahun ayahnya. Dia pulang pergi selalu naik kereta nih. Sesampainya di sekolah, gurunya ini nuduh dia nyontek pas ujian. Padahal sebenarnya enggak. Tapi ya dia jadinya dihukum nih barengan sama anak-anak yang beneran nyontek. Dan temen-temennya ini emang suka jahat sama dia. Cewek ini dilemparin pakai lumpur. Semua pada ngetawain dia. Terus pas pulang, cewek ini terpaksa mampir ke toko kue dulu karena udah dipesenin kan sama ibunya. Gara-gara beli kue dulu, dia jadinya nyampe ke stasiun pas lagi penuh-penuhnya. Orang-orang pada ngedorong dia karena kotor dan bau. Sialnya dia kedorong pas lagi ada kereta yang lewat. Tubuhnya kebelah jadi dua dan dia tewas di tempat. Setelahnya, berita itu malah dijadiin bercandaan sama anak-anak tadi. Dan biasa, mereka lagi nunggu kereta di stasiun. Pas itu lagi sepi. Tapi tiba-tiba mereka ngedenger suara teke-teke. Dan cewek yang badannya tinggal setengah itu datang. Dia balas dendam dengan ngebelah badan mereka semua jadi dua. Ada satu cowok yang lagi nonton TV, tapi tiba-tiba TV-nya error, terus listrik di rumahnya juga mati. Cowok ini jadi bingung nih mau ngapain. Akhirnya dia nyoba ngecek keluar kan, tapi justru dia malah ngeliat ada monster raksasa berbentuk bayi di halaman rumahnya. Dan cowok ini juga bingung karena sekelilingnya kan gelap. Udah gitu, tiba-tiba monster bayinya nangkep badan cowok ini. Akhirnya dia gigit aja tuh supaya lepas. Langsung dilepasin sih, tapi monster bayi ini nangis kenceng banget. Terus ngerinya lagi, tiba-tiba aja ada tangan raksasa yang ngambil bayi itu. Dan cowok ini digepengin guys. Jadi ternyata dari tadi cowok itu sebenarnya dijadiin peliharaan di akuarium sama keluarga monster ini. Guys, jangan suka ngintip, ini ngeri banget. Ada satu cowok yang tinggal di apartemen dan dia tuh naksir sama tetangganya yang cantik. Suatu hari dia bandel nih, dia manjat buat ngintipin cewek itu dari jendela. Tapi lama-lama ada yang aneh. Cewek itu kayak ngomong sendiri terus, seolah-olah lagi ngobrol sama pacarnya. Padahal di situ dia sendirian dan bukan lagi teleponan juga. Si cowok mikir mungkin cewek ini lagi latihan acting kali ya. Dan besoknya pas lewat, cowok ini ngeliat kunci apartemen cewek itu masih ngegantung, kayak ketinggalan gitu. Kesempatan nih dia masuk karena dia pengen ngintipin barang-barangnya cewek itu. Pas lihat-lihat dia malah nemuin seorang pria yang tiduran di kasur. Cowok ini panik karena ketahuan. Tapi pas dia lihat lagi, dia makin panik karena ternyata yang di kasur itu tubuh seorang pria yang udah diawetkan jadi kayak patung. Pasti ini perbuatannya cewek itu. Dia juga ngerasain hal yang aneh dan ngedenger suara yang mengerikan. Cowok ini langsung kabur. Abis itu dia pindah dari apartemennya dan berharap gak pernah ketemu cewek itu lagi. Cowok ini punya studio foto, tapi akhir-akhir ini usahanya lagi sepi. Suatu hari ada seorang cewek berbaju merah yang datang. Cewek itu minta difoto, tapi wajahnya tuh kelihatan sedih. Setelah difoto, cewek itu disuruh balik lagi besok buat ngambil fotonya. Tapi pas dicetak, cowok ini kaget karena hasil fotonya ngeblur. Cewek itu pasti kesel. Besoknya cewek itu datang buat ngambil fotonya. Dia masih pakai baju yang sama nih. Tukang fotonya minta maaf karena hasil fotonya ngeblur. Cewek ini bilang gak apa-apa, tapi dia minta
tolong supaya si cowok bantu pasangin foto ini di rumahnya. Dia ngikutin cewek ini, tapi kok arahnya malah ke hutan. Sampai tiba-tiba si cewek nyuruh dia naruh fotonya di gundukan tanah ini. Awalnya dia kira bercanda, sampai dia ngeliat kulitnya cewek itu tuh copot-copot. Dia bukan manusia. Cowok ini langsung kabur dan nyeritain semuanya ke kantor polisi supaya diselidikin. Ternyata cewek itu emang udah ngilang berbulan-bulan. Dan pelakunya ternyata mantan pacarnya sendiri nih yang gak terima karena diputusin. Ngeri banget ya. Legenda horor dari Jepang nih. Jadi ceritanya ada seorang anak cewek yang lagi liburan ke rumah kakek dan neneknya. Terus dia tuh lagi asik-asik main di hutan. Tiba-tiba dia ngedenger ada suara popo-popo gitu. Dan di belakangnya udah ada cewek yang badannya tinggi banget. Dia langsung lari ketakutan dan nyeritain semuanya ke neneknya. Abis itu kakeknya langsung minta supaya anak ini cepet-cepet dijemput pulang sama orang tuanya. Soalnya yang ditemuin anak tadi tuh Hachisakusama, arwah wanita tinggi yang jahat dan suka nyulik anak-anak. Supaya selamat, anak ini harus masuk ke satu ruangan tertutup. Dan dia dipesenin gak boleh bukain pintu buat siapapun sampai besok pagi. Pas tengah malam, dia malah ngedenger suara kakeknya minta dia buat bukain pintu itu. Tapi dia inget pesen neneknya, gak boleh bukain pintu untuk siapapun kan. Dan dia ngedenger lagi tuh suara popo-popo itu. Jadi yang di luar bukan kakeknya, tapi Hachisakusama yang nyamar. Anak ini ketakutan semalaman, tapi untungnya dia selamat. Dia dijemput orang tuanya, tapi sejak itu dia udah gak boleh lagi nih datang ke desa ini. Cerita di Jepang nih, jadi ada seorang anak cewek yang baru pindah sekolah. Terus di kelas barunya, ada dua anak cewek jahat yang pengen ngisengin si anak baru. Dia diajakin keliling lihat sekolah barunya. Tapi anak baru ini ditakut-takutin. Katanya di toilet lantai 3, ada arwah penasaran yang namanya Hanako. Dia bakal muncul kalau pintu kamar mandi nomor 3 diketuk 3 kali. Dan Hanako bakal ngebawa korbannya ke neraka. Karena nggak mau dianggap penakut, akhirnya si anak baru nyobain nih. Dia ketuk pintunya 3 kali, dan pas dibuka gak ada apa-apa. Tapi dua cewek jahat ini malah ngedorong dia dan kamar mandi itu dikunciin dong. Terus dia ditinggalin dan nangis ketakutan, tapi gak ada yang tahu dan nolongin dia. Besokannya dua cewek jahat ini balik lagi ke kamar mandi itu. Tapi guys, pas dibuka, justru mereka malah beneran ketemu sama Hanakonya nih. Dan dibawa deh tuh mereka ke neraka. Serem banget sih ini. Jadi ceritanya ada seorang penulis yang lagi gak punya ide. Akhirnya dia nyewa satu penginapan di daerah terpencil. Nah, tiap lagi kerja, cowok ini tuh selalu ngerasa ada yang ngamatin, selalu ngerasa merinding. Bahkan dia ngedenger ada bisikan suara yang manggil-manggil namanya. Suaranya tuh dari luar rumah itu. Akhirnya dicek kan, ternyata di luar ada bocil yang bilang, "Kak, ajarin aku berenang dong." Cowok ini bingung, apalagi itu udah tengah malam. Akhirnya dia marahin tuh bocil karena udah ganggu. Besoknya dia cerita ke si nenek yang punya tempat. Si nenek langsung nangis, katanya di situ nggak ada anak kecil. Tapi 20 tahun lalu, anak cowoknya masih kecil meninggal karena tenggelam. Setelah denger itu, cowok ini jadi kepikiran terus, gak bisa tidur. Akhirnya dia mutusin buat istirahat dulu dan berenang di deket situ. Tapi pas dia lagi nyantai-nyantai, dia ngedenger suara anak cowok itu lagi manggil-manggil namanya. Dan suara itu sumbernya dari bawah air. Kaki cowok ini ditarik dan dia akhirnya tenggelam juga di kolam itu. Pria ini seorang karyawan yang hidupnya sulit, kekurangan uang, rumahnya kecil, utangnya banyak. Dia jadi stres dan ngerokok terus. Suatu hari dia nggak sengaja ngelewatin toko yang terang ini. Pria itu masuk ke dalam dan di situ dia malah ketemu manusia kelinci yang aneh. Manusia kelinci itu nawarin pria ini buat ngejual waktu hidupnya. Jadi 10 tahun hidupnya bisa ditukar dengan 200 juta. Gak lama mikir, pria ini langsung setuju karena dia pengen kaya. Dia dapat banyak uang, bisa beli mobil mewah, bisa dapetin cewek cantik. Pria ini ketagihan, terus-terusan nuker waktu hidupnya dengan uang. Dan karena ditukar terus, tanpa dia sadari, dia udah berubah jadi pria tua kayak gini. Sampai sisa usianya udah gak cukup lagi buat ditukar sama uang, karena tinggal sisa 3 bulan. Dan di situ udah ada pria muda yang baru nih, calon korban selanjutnya.